Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggrahini Niryasari. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Kita awali dari minyak mentah. Jadi setelah minyak bumi itu diambil ya, ditambang, kemudian dia dilakukan penyulingan, dia menjadi minyak mentah dulu. Nah, minyak bumi itu dia ditemukan bersama-sama dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam itu disebut dengan minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah itu dia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu minyak mentah ringan atau light crude oil yang mengandung kadar logam dan belerang yang rendah, berwarna terang dan bersifat encer atau vikositasnya rendah. Untuk minyak mentah berat atau heavy crude oil, dia mengandung kadar logam dan belerang yang tinggi. Ciri lainnya dia memiliki vikositas tinggi sehingga harus dipanaskan agar meleleh. Minyak mentah itu dia merupakan campuran dari komponen utama alkana dan sebagian kecil alkena, alkuna, sikloalkana, aromatik, dan senyawa anorganik. Jadi dia merupakan campuran yang kompleks gitu ya. Sehingga meskipun kompleks, minyak mentah itu dia dapat dengan mudah untuk dipisahkan komponen-komponennya, yakni berdasarkan perbedaan nilai titik didihnya atau disebut dengan destilasi bertingkat. Untuk mendapatkan produk akhir sesuai dengan yang diinginkan, maka sebagian hasil dari distilasi bertingkat ini perlu diolah lebih lanjut melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah proses konversi, kemudian pemisahan pengotor dalam fraksi, dan pencampuran fraksinasi. Dalam proses distilasi, minyak mentah itu dia tidak dapat dipisahkan ya menjadi komponen-komponen murni, tapi dia melainkan dia dalam bentuk fraksi-fraksi atau kelompok-kelompok yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Kita mulai dari proses distilasi bertingkat terlebih dahulu. Nah, pengolahan minyak mentah itu diawali dari proses distilasi bertingkat, yaitu minyak mentah dia dipanaskan dalam boiler, kemudian menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai sekitar 600 derajat Celcius. Nah, uap minyak mentah yang dihasilkan dari distilasi ini kemudian dia dialirkan ke bagian bawah menara tanur distilasi seperti ini. Jadi dia dipisahkan gitu ya. Ini pemisahannya, ini tanur-tanurnya. Kemudian dalam menara distilasi ini uap minyak mentah itu dia bergerak ke atas, kemudian melewati plat-plat atau tray-nya gitu ya, seperti ini ya. Ini kan ada plat-platnya tray ini. Nah, ini yang dia sebagai uap dari minyak mentahnya itu. Setiap plat itu memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung atau bubbler cup yang memungkinkan uap itu lewat. Dalam pergerakannya, uap minyak mentah itu dia akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut itu akan terkondensasi membentuk zat yang diinginkan. Nah, dalam pergerakannya, uap minyak mentah ini dia akan menjadi dingin.
Sebagian uap dia akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cairnya. Nah, zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu itu disebut dengan fraksi. Fraksi-fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi, dia akan terkondensasi di bagian bawah destilasi. Sedang fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah, dia akan terkondensasi di bagian atas menara. Sebagian fraksi dari menara distilasi itu dia selanjutnya dialirkan ke bagian kilang minyak lainnya untuk proses konversi. Nah, hasil dari destilasi bertingkat ya, dan kegunaan minyak bumi itu antara lain ya. Nah, ini tabelnya ya. Jadi kalau dia sebagai fraksi gas itu berarti jumlah atom C-nya itu antara C1 sampai C4. Maka dia punya titik didih di bawah 20 derajat Celcius. Itu umumnya dia digunakan sebagai bahan bakar LPG dan bahan baku sintetis senyawa organik. Kemudian untuk fraksi bensin atau gasolin itu antara C5 sampai C10. Suhunya itu antara 40 sampai 180 derajat Celcius. Dia digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian untuk nafta, fraksi nafta itu dia jumlah atomnya C itu antara C6 sampai C10. Titik didihnya 70 derajat sampai 180 derajat Celcius. Ini diperoleh dari fraksi bensin, kemudian dia digunakan untuk sintetis senyawa organik lainnya. Misalnya untuk pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat, cat, bahan makanan, dan kosmetik. Untuk fraksi kerosin atau minyak tanah, itu jumlah atomnya antara C11 sampai C14. Dia memiliki titik didih 180 sampai 250 derajat Celcius. Nah, digunakannya itu sebagai bahan bakar pesawat udara dan bahan bakar kompor parafin. Untuk fraksi minyak solar dan diesel, itu jumlah C-nya adalah C15 sampai C17. Memiliki titik didih antara 250 derajat sampai 300 derajat Celcius. Dia digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel, untuk minyak solar, kendaraan mesin diesel dengan rotasi tinggi, sedang minyak diesel untuk rotasi sedang itu di samping sebagai bahan baku tungku dan untuk industri. Untuk minyak pelumas itu suhu C-nya itu antara C18 sampai C20. Titik didihnya antara 300 derajat sampai 350 derajat Celcius. Dia digunakan sebagai minyak pelumas. Terkait dengan kekentalan dari vikositas yang cukup besar gitu ya. Nah, untuk fraksi lilin atau parafin itu jumlah C-nya itu di atas C20 gitu ya. Nah, titik didihnya itu lebih dari 350 derajat Celcius. Itu dia parafin ini digunakan untuk membuat lilin, kertas pembungkus berlapis lilin, lilin batik, korek api, dan bahan pengilap serta semir sepatu itu menggunakan bahan lilin atau parafin. Untuk fraksi minyak bakar itu dia punya jumlah C di atas 20. Itu titik didihnya antara lebih dari 350 derajat Celcius. Nah, bahan bakar yang digunakan untuk kapal, industri pemanas, dan pembangkit listrik. Sedang yang terakhir itu adalah bitumen atau residu atau yang dikenal dengan fraksi aspal. Itu dia memiliki jumlah atom C lebih dari 40.
Nah, titik didihnya itu lebih dari 350 derajat Celcius. Nah, dia digunakan untuk materi aspal dan atap bangunan. Biasanya aspal ini digunakan sebagai anti korosi juga. Selain itu untuk isolator listrik dan pengedap suara pada lantai. Gitu. Setelah proses distilasi bertingkat, kemudian kita lanjut ke proses konversi. Proses konversi itu bertujuan untuk memperoleh fraksi-fraksi dengan kuantitas dan kualitas serta proses untuk penyusunan ulang struktur molekul hidrokarbon sesuai dengan permintaan pasar. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan fraksi bensin yang tinggi, maka sebagian fraksi rantai panjang perlu diubah atau dikonversi menjadi fraksi rantai pendek. Beberapa jenis proses konversi dalam kilang minyak itu ada 5. Yang pertama, perekahan atau cracking. Kedua, reforming. 3, alkilasi. 4, coking. 5, treating. Kita awali dari proses perekahan atau cracking. Cracking itu adalah proses pemecahan molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Seperti kerogen atau hidrokarbon rantai panjang, dia dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti hidrokarbon ringan, dengan memutuskan ikatan karbon-karbon pada prekursor. Nah, tingkat perekahan dan produk akhir itu dia sangat bergantung pada suhu dan keberadaan katalis. Proses ini membutuhkan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Tujuan dari cracking itu adalah meningkatkan kualitas fraksi minyak bumi. Contohnya, ada minyak solar atau minyak tanah, dia diubah menjadi bensin. Cairan katalitik fluida yang menghasilkan hasil bensin dan LPG yang tinggi. Sedang hydrocracking itu dia sumber utama bahan bakar jet dan bahan bakar sel, serta nafta. Proses konversi yang kedua itu adalah reforming. Dia adalah mengubah struktur molekul rantai lurus, dia diubah menjadi rantai bercabang atau alisiklik atau aromatis. Nah, tujuan dari reforming itu adalah memperoleh produk minyak bumi atau senyawa bensin yang lebih baik. Melalui isomerisasi menghasilkan isomer, yaitu dua jenis bensin dengan rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda, sehingga kualitasnya juga akan berbeda. Contoh, komponen rantai lurus dari C5 sampai C6 dari fraksi bensin itu dia diubah menjadi aromatik. Pengubahan bentuk molekul bensin yang tadinya bermutu kurang baik atau rantai karbonnya lurus, dia diubah menjadi bensin yang bermutu lebih baik, yaitu dengan diubah dari menjadi rantai karbon bercabang. Proses konversi yang ketiga itu adalah alkilasi atau polimerisasi. Adalah penggabungan molekul kecil menjadi molekul besar atau proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Tujuan dari alkilasi itu adalah memperoleh produk alkilat dengan angka oktan yang tinggi. Angka oktan itu adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan atau knocking yang timbul oleh bensin saat proses pembakaran. Ketukan ini bisa saja terjadi saat bahan bakar prematur secara dini di mesin dan menyebabkan terjadinya suara khas mirip suara ketukan. Proses akilasi dapat melibatkan molekul olefin atau alkena dan isoparafin dengan bantuan katalisator berupa asam kuat.
Contohnya, penggabungan molekul propena dan butena menjadi komponen fraksi bensin. Contoh yang kedua, proses reaksi penggabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana. Dari proses reaksi tersebut, ini dia menghasilkan produk bensin berkualitas tinggi yang disebut dengan isooktana. Proses konversi yang keempat ini adalah cooking. Cooking adalah proses perekahan fraksi residu padat menjadi fraksi minyak bakar dan hidrokarbon intermediate. Dalam proses ini dihasilkan kokas atau coke yang digunakan dalam industri aluminium sebagai elektrode untuk ekstraksi logam aluminium. Proses konversi yang kelima itu adalah treating. Treating itu adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan bakar pengotornya. Proses treating minyak bumi adalah yang pertama adalah copper sweating dan doctor treating adalah proses penghilangan pengotor yang menimbulkan bau tidak sedap. B. Acid treatment itu adalah proses menghilangkan lumpur dan sejenisnya serta perbaikan warna. Dewashing adalah proses penghilangan atau pemisahan wax semacam lilin gitu ya, dengan berat molekul tinggi dari fraksi minyak pelumas. Tujuan dari dewashing itu adalah untuk menghasilkan minyak pelumas dengan pour point rendah. Pour point itu adalah suhu terendah saat fraksi minyak bumi dapat mengalirkan atau bisa dituangkan. D itu dispatting adalah proses untuk menghilangkan aspal. E. Desulfuring. Desulfuring itu atau disebut dengan desulfonasi adalah proses penghilangan unsur belerang. Unsur dapat dipisahkan dari minyak bumi karena menimbulkan kerugian, yaitu dapat menimbulkan korosi, mengganggu katalisator, bau tidak sedap, menghasilkan produk samping pembakaran berupa gas beracun atau sulfur dioksida, polusi udara, dan hujan asam. Pengolahan terakhir itu adalah pencampuran fraksi minyak bumi. Pencampuran dari fraksi dilakukan untuk mendapatkan produk akhir sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai contoh, pada fraksi bensin dia dicampur dengan hidrokarbon rantai bercabang, alisiklik atau aromatis, dan berbagai aditif untuk mendapatkan kualitas tertentu yang diinginkan. Misalnya kalau kita lihat, bensin itu sekarang ada bermacam-macam. Ada yang Pertamax, ada Petralite gitu ya, ada Pertamax Plus. Itu karena apa? Karena angka oktannya dia dibuat berbeda-beda. Angka oktan yang berbeda-beda pula inilah itu hasil dari pencampuran fraksi gitu ya. Yang kedua itu adalah fraksi minyak pelumas. Dia dicampur dengan berbagai hidrokarbon dan adiktif untuk mendapatkan kualitas tertentu dari pelumas. Makanya pelumas itu kalau kita amati ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, itu juga karena dari hasil pencampuran fraksi minyak pelumas dicampur dengan hidrokarbon dan zat adiktif. Yang ketiga itu adalah fraksi nafta dengan kualitas grade untuk industri petrokimia. Selanjutnya, produk-produk ini siap dipasarkan ke berbagai tempat, seperti pengisian bahan bakar dan industri petrokimia. Nah, proses pemisahan pengotor dalam fraksi itu ada beberapa macam.
Proses pemisahan pengotor dari fraksi itu digunakan agar kualitas dari bahan bakar yang akan dipasarkan itu menjadi lebih baik. Fraksi-fraksi mengandung berbagai pengotor. Antara lain, bisa saja senyawa organik yang mengandung sulfur, nitrogen, oksigen, air, logam, dan garam anorganik. Pengotor dapat dipisahkan dengan cara melewatkan fraksi melalui yang pertama, menara asam sulfat yang berfungsi untuk memisahkan hidrokarbon tidak jenuh, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan residu padat seperti aspal. Kedua, dengan menggunakan menara absorpsi yang mengandung agen pengering untuk memisahkan air. Yang ketiga, subker. Dia berfungsi untuk memisahkan belerang atau senyawa belerang. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.